Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Jamal Fasalwangi dari SMA Negeri Anambas. Kali ini saya akan berbicara tentang sikap saya terhadap hukuman fisik. Sebagai guru yang sudah lebih dari 15 tahun mengajar, tentu kita mengalami banyak pengalaman-pengalaman bersama dengan peserta didik di sekolah. Terkadang mungkin kita memiliki tingkat emosi yang tinggi ketika melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, ataupun kita kemudian terbawa emosi ketika kita menghadapi siswa yang dengan segala variasinya di sekolah. Jadi sebelum kita berbicara tentang hukuman, dalam perubahan mindset saya ketika sudah bergelut di dalam kegiatan PGP, pendidikan guru penggerak, maka saya menemukan banyak hal. Sebenarnya sebelum masuk PGP pun kami sudah tercerahkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukuman fisik ini, sehingga saya secara pribadi tidak pernah lagi melakukan hukuman fisik kepada siswa. Tetapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan misalnya konsekuensi, itu masih sering kita lakukan, apalagi dalam posisi kita sebagai guru itu masih berada pada posisi pemantau, karena menjalankan aturan-aturan yang ada di sekolah. Ternyata perubahan mindset lebih mengarah kepada bagaimana mengefektifkan kegiatan-kegiatan di sekolah yang berkaitan dengan pola-pola yang biasa kita terapkan pada siswa, misalnya pada proses menghukum seperti itu. Nah, seperti apa sebenarnya hukuman di dalam mindset kita? Nah, sebagaimana yang kita pahami bahwa ketika kita berbicara tentang hukuman, maka sebenarnya di sekolah itu kita berbicara tentang kegiatan-kegiatan yang kemudian tidak pernah kita sepakati. Hukuman-hukuman itu salah satu cirinya adalah ketika dia insidentil sifatnya dan tidak ada kesepahaman antara kita dengan siswa pada hal ini. Ada guru yang kemudian melakukan hukuman fisik seperti tempeleng misalnya, atau kemudian menendang, ya, atau mencubit. Nah, ada kontak fisik di situ. Nah, sehingga hukuman-hukuman yang bersifat fisik seperti ini, baik menggunakan fisik seperti push up atau kemudian melakukan kontak fisik kepada siswa, maka itu sebenarnya biasa terjadi karena sifatnya insidentil. Nah, itu jenis hukuman yang kita pahami saat ini. Kemudian sebenarnya ada hukuman yang kemudian bersembunyi di balik apa yang disebut dengan konsekuensi. Nah, ini kalau kita mempelajari bahwa ternyata peraturan-peraturan yang kemudian kita jalankan di sekolah itu lebih banyak kepada konsekuensi. Konsekuensi merupakan bagian kesepakatan. Kalau tadi hukuman itu tidak ada kesepakatan, biasa sifatnya insidentil, maka konsekuensi ini biasanya sifatnya kesepakatan. Misalnya peraturan di sekolah, ada kesepakatan di sana. Ketika siswa melanggar, maka hukumannya seperti ini. Tetapi di balik konsekuensi itu sebenarnya ada perilaku hukuman yang tersembunyi. Nah, itu. Dan boleh jadi terkadang ada hukuman yang sifatnya fisik di sana. Misalnya, ketika dia terlambat 10 menit, dia harus mengelilingi lapangan 10 kali. Memang kita dengan siswa sepakat terhadap hal tersebut, tetapi sebenarnya itu adalah hukuman yang bersembunyi di balik proses konsekuensi yang kita lakukan. Nah, itu. Jadi kita memang meminta konsekuensi atau pertanggungjawaban siswa terhadap aturan-aturan itu, tetapi pada dasarnya kita sedang melakukan hukuman yang berlindung di balik aturan-aturan tadi itu.
Nah, ini yang kemudian harus kita hindari. Karena hukuman fisik itu akan berakibat fatal bagi siswa. Boleh jadi yang pertama misalnya dia bisa cedera fisik. Mungkin juga, dan ini bukan mungkin, tetapi ketika siswa dihukum baik secara fisik maka dia akan terluka secara fisik, bisa juga dia terluka secara psikis. Rasa malu, tidak percaya diri disebabkan karena hukuman yang dialaminya, itu bisa terbawa sampai dia meninggalkan sekolah itu. Dan ini tentu luar biasa dampaknya bagi siswa atau murid. Karena itu saya mengingatkan supaya hukuman itu baik hukuman yang sifatnya insidental tadi itu ataupun hukuman yang berlindung di balik konsekuensi itu kemudian harus dihilangkan atau diminimalkan. Kalau memang sifatnya hukuman, apalagi hukuman fisik, kontak fisik dengan siswa, itu harus memang dihilangkan. Kalau kita masih berlindung di balik konsekuensi, saya berharap bahwa peraturan-peraturan itu tidak lagi menggunakan cara-cara fisik atau hukuman yang sifatnya berkaitan dengan fisik siswa. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ketika berbicara tentang peraturan, hukuman, dan seterusnya? Kalau kita berbicara tentang bagaimana cara kemudian guru untuk mengelola disiplin, karena hukuman itu biasanya berasal awalnya dari karena ketidakdisiplinan, peraturan dilanggar, dan seterusnya akhirnya terjadi hukuman. Nah, baik hukumannya yang bersifat fisik mulai dari sedang, misalnya hanya menyuruh berlari, sampai kemudian hukuman fisik berat, misalnya mencubit, menempeleng, ya, atau menjewer telinga, itu pun kemudian bisa terjadi disebabkan atau diawali karena kedisiplinan yang rendah. Nah, bagaimana seharusnya kemudian kita melakukan membentuk disiplin yang efektif di sekolah? Maka di dalam pendidikan guru penggerak kita diingatkan untuk memahami apa yang disebut dengan disiplin positif. Salah satu dari bagian dari disiplin positif itu adalah kita tidak menerapkan hukuman, kita tidak menerapkan konsekuensi, tetapi kita menerapkan apa yang kemudian disebut dengan restitusi. Nah, disinilah kita belajar tentang segitiga restitusi tadi itu. Nah, sifat dari restitusi ini salah satunya adalah sudah menghilangkan hukuman di sana. Tidak ada hukuman baik verbal maupun fisik. Sudah tidak ada di sana karena kita meminta tanggung jawab siswa untuk melihat perbuatan mereka apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang selama ini mereka pahami atau kita pahami, atau kita pahami di lingkungan kita atau tidak. Kemudian tidak menyalahkan, tetapi memberikan semangat untuk memperbaiki atau mencari solusi, dan dia bisa lakukan sendiri karena siswa itu bisa memahami bahwa ternyata apa yang dia lakukan selama ini salah, maka kita melakukan proses segitiga restitusi itu. Nah, inilah pemahaman saya tentang bagaimana hukuman fisik ini. Nanti kita akan melihat beberapa atau 2 video yang berkaitan dengan proses restitusi yang saya lakukan dengan 3 model restitusi yang kemudian kita sebut dengan segitiga restitusi itu. Pak, maaf Pak, katanya Bapak panggil saya ya Pak? Waalaikumsalam Ulan. Iya, apa kabar? Baik Pak. Begini Ulan, saya dengar Ulan tadi marah-marah di kelas. Iya Pak, tadi saya kesal sekali Pak. Kesal karena apa Ulan? Ini Pak, ada yang menjahili saya Pak. Ada yang sembunyikan buku paket matematika Pak. Sedangkan waktu itu sudah mau pergantian mata pelajaran matematika Pak. Oh begitu. Ya pantaslah Ulan marah-marah. Iya Pak, terus tidak ada yang mengaku Pak siapa yang menyembunyikan buku paket matematika itu Pak. Oh tidak ada yang mengaku ya? Ya pantaslah Ulan kalau marah-marah seperti itu ya. Jika Bapak di posisi Ulan, mungkin juga akan seperti itu. Terus
Jika kamu marah sama semua teman kamu, kenapa? Pasti Wulan punya alasan. Apa Ya. alasannya? Itu Pak alasannya karena tidak ada yang mengaku, jadi saya tidak marah-marah sama teman sekelas saya Pak. Oh, iya ya. Oke, saya paham kalau Wulan marah. Dan Bapak menghargai karena Wulan juga tidak melakukan hal yang lebih buruk dari berteriak-teriak itu. Kira-kira menurut Wulan, kalau marah ke teman-teman itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita, Wulan? Tentunya tidak Pak. Kalau menurut Wulan, keyakinan kelas yang mana yang tidak dipatuhi oleh Wulan ketika marah-marah tadi? Menghargai dan menghormati sesama Pak. Ya, jadi kalau menurut Wulan, pentingkah kita menghormati dan menghargai antar sesama itu? Penting sekali Pak. Oh iya. Nah, kalau begitu, kira-kira apa yang akan Wulan lakukan kalau tiba-tiba marah atau emosi lagi? Saya akan berusaha untuk bisa mengontrol emosi saya Pak agar tidak terbawa emosi dan tentunya harus lebih sabar dalam menghadapi masalah seperti ini Pak. Kalau begitu, Wulan bersedia memperbaiki keadaan ini? Iya Pak, saya bersedia. Saya akan meminta maaf kepada teman-teman sekelas saya Pak. Ya, bagus. Nah, karena itu Wulan kita sudah dapat solusinya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Wulan bisa lebih sabar dan tidak terbawa emosi. Oke, Wulan, terima kasih banyak atas kesediaannya ya. Iya. Terima kasih Pak. Sudah bisa kembali ke kelasnya? Ya. Assalamualaikum, Bapak mencari saya. Waalaikumsalam Edi. Bagaimana kabar Edi? Baik, Pak. Baik. Begini Edi, saya dengar dari guru BK, katanya beberapa hari ini kamu sedikit lambat ke sekolah. Iya, Pak. Kalau menurut Edi, sering terlambat ke sekolah itu dan tidak mengikuti jam-jam pertama itu kesalahan tidak ya? Kesalahan. Begini Adil, kesalahan itu manusiawi ya. Artinya semua orang pernah berbuat salah. Tapi kita ingin mencari solusi yang terbaik, apa yang harus kita lakukan supaya bisa lebih baik, begitu ya. Kalau terlambat ke sekolah itu tidak mengikuti jam-jam awal, itu ya, pasti Aidil punya alasan. Maaf Pak, akhir-akhir ini Aidil sering ngajak teman begadang di pos ronda. Katanya untuk ronda, tapi sampai di sana kami hanya main game sampai pagi. Oh gitu. Jadi pada akhirnya pulang, akhirnya tidak bisa bangun pagi, seperti itu ya, terlambat di sekolah. Oh iya ya. Begini aja, masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita sepakati tentang datang ke sekolah? Ingat Pak. Keyakinan apa yang Aidil tidak dapat lakukan? Disiplin Pak. Disiplinan ya, Ya, Pak. ya kedisiplinan. Kalau menurut Aidil, pentingkah itu kedisiplinan? Penting sekali Pak, karena itu akan membuat saya akan punya waktu, sehingga saya bisa datang tepat waktu Pak. Oh iya. Nah, jadi apa yang akan Aidil lakukan? Saya akan usahakan bangun pagi dan tidak begadang lagi Pak. Nah itu dia. Jadi kita sudah bisa mendapatkan solusinya. Nanti Bapak juga akan menelepon orang tuanya agar orang tua Aidil untuk memperhatikan waktu-waktu itu ya, supaya Aidil tidak terlambat lagi ke sekolah. Begitu itu ya. Iya. Oke, terima kasih Aidil. Terima kasih Pak. Sekali lagi mohon maaf Pak. Oh iya iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan, kelas 10 MIPA 2. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jamal karena diskusi tadi membuat saya sadar akan keyakinan kelas yang kami sepakati. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk bisa mengontrol emosi saya agar tidak mudah terbawa emosi. Dan juga tentunya membuat saya sadar akan bisa membuat saya bisa saling menghargai dan menghormati sesama orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Tumaisa dari 10 MIPA 2. Saya sangat senang setelah berdiskusi dengan Pak Jamal. Saya akan berusaha lebih keras untuk disiplin dan mematuhi keyakinan kelas yang kami sepakati. Nah, demikianlah pemahaman saya tentang atau sikap saya terhadap hukuman fisik ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa tersampaikan dan mudah-mudahan benar adanya. Kalaupun ada kesalahan yang kemudian saya ungkapkan di dalam video ini, mohon untuk dikoreksi dan untuk menjadi sebuah pembelajaran buat saya. Saya kira demikian. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.